Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang tak pernah lelah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga nikmat bisa berjumpa dalam kesempatan yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenung, adakah di antara kita yang saat ini merasa risau dengan kondisi rezeki, terasa serat, sulit mengalir, seolah pintu-pintu keberkahan tertutup rapat, atau mungkin beban hutang yang kian menghimpit membuat tidur tidak nyenyak, langkah terasa berat, dan pikiran tak henti dibayangi rasa gelisah. Pernahkah terbesit pertanyaan, mengapa rezekiku begini-begini saja? Adakah amalan khusus yang bisa menjadi jalan keluar dari semua permasalahan ini? Seringkali kita mencari solusi yang rumit, menempuh jalan yang berliku, padahal kunci keberkahan, kelapangan, dan kemudahan itu sesungguhnya ada di dekat kita. Bahkan sering kita dengar, sering kita baca, namun sayangnya jarang kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Ada sebuah rahasia, sebuah amalan yang sangat dahsyat yang mampu menarik rizki dari arah yang tak disangka-sangka dan bahkan menjadi wasilah untuk melunasi setiap beban hutang yang melilit. Maka apa sebenarnya rahasia itu? Dan bagaimana kita bisa menjemput keberkahan yang selama ini mungkin kita cari jauh di sana, padahal ia begitu dekat? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kunci pertama yang harus kita pahami adalah hakikat rezeki itu sendiri. Seringkali kita menyempitkan makna rezeki hanya pada uang, pada materi yang terlihat di mata. Padahal rezeki itu jauh lebih luas dari sekedar rupiah di dompet kita. Rezeki itu adalah setiap hembusan nafas yang Allah berikan secara gratis setiap hari. Rezeki itu adalah kesehatan yang kita nikmati, sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah, dan bekerja. Rezeki itu adalah waktu luang yang bisa kita manfaatkan. Rezeki itu adalah ilmu yang kita dapatkan, ketenangan hati, bahkan senyuman tulus dari orang-orang di sekitar kita. Semua itu adalah karunia, anugerah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat, ayat ke-58, dengan tegas menjelaskan, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat pemberi rizki, bukan manusia, bukan pekerjaan kita semata. Pekerjaan, ikhtiar kita, itu hanyalah wasilah, perantara. Sumber utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana agar sumber itu senantiasa mengalir deras kepada kita? Disinilah peran dan keutamaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat penting. Mengapa? Karena solawat itu jembatan kita menuju rahmat Allah. Ketika kita bersolawat, kita sedang memenuhi perintah Allah dan menjemput janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Subhanallah, Allah saja bersolawat, malaikat-malaikatnya bersolawat. Lalu kita sebagai umatnya, apakah pantas jika lalai bersolawat kepada beliau?
Dan dengar baik-baik, wahai saudaraku. Nabi kita yang mulia pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi 10 salawat. Yang artinya, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 1 kali solawat kita dibalas 10 kali solawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya 10 kali limpahan rahmat, keberkahan, dan kasih sayang. Sekarang coba kita renungkan, apa kaitannya limpahan rahmat dan keberkahan ini dengan rizki kita yang serat, dengan hutang kita yang melilit? Saudaraku, limpahan rahmat dan keberkahan itu adalah kunci bagi setiap kelapangan rizki dan kemudahan dalam melunasi beban. Dan di antara sekian banyak solawat, ada satu solawat yang masyhur, dikenal memiliki keutamaan luar biasa, terutama terkait dengan rizki dan kelapangan hidup. Inilah yang kita sebut dengan solawat Jibril. Lafadznya sangat pendek, sangat sederhana, namun kekuatannya, Masya Allah, luar biasa. Lafadznya adalah, Sallallahu ala Muhammad. Artinya, Ya Allah, berikanlah tambahan rahmatmu kepada junjungan kami, Nabi Muhammad. Mengapa dinamakan solawat Jibril? Karena riwayat menyebutkan bahwa inilah solawat yang pertama kali diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada kisah, saat Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan ingin berhijrah, beliau bingung hendak menuju ke arah mana. Kemudian malaikat Jibril datang dan membimbing beliau seraya mengucapkan, Sallallahu ala Muhammad. Sejak saat itu, solawat ini dikenal sebagai pembuka jalan, pembawa arah, dan pembuka keberkahan. Lalu, bagaimana solawat ini bisa menjadi magnet rezeki dan pelunas hutang? Mari kita lihat hikmahnya. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang sahabat atau bahkan orang-orang soleh di masa kini yang hidupnya terasa sempit, dihimpit kebutuhan? Lalu mereka mengamalkan solawat ini dengan istiqomah, dan tiba-tiba datang kemudahan dari arah yang tak disangka-sangka. Namun, bukan berarti solawat ini adalah mantra instan yang langsung mendatangkan uang dari langit. Bukan itu maksudnya, wahai saudaraku. Kita harus luruskan pemahaman ini. Keajaiban itu datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah solawat yang kita panjatkan. Ketika kita bersolawat, kita sedang memperbanyak koneksi, memperbanyak hubungan batin dengan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dan Nabi adalah perantara rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita bersolawat, semakin dekat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, semakin besar pula limpahan rahmat dan keberkahan yang Allah titipkan melalui beliau. Rahmat itu bisa berupa ketenangan jiwa, kesehatan yang tak ternilai, ide-ide kreatif untuk mencari nafkah, atau bahkan hati orang-orang yang digerakkan Allah untuk membantu kesulitan kita. Itulah rezeki. Itu juga jalan menuju pelunasan hutang. Maka, setelah kita memahami hakikat rezeki yang luas dan dahsyatnya keutamaan selawat sebagai kunci pembuka rahmat, lantas pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara mengamalkan selawat Jibril ini agar benar-benar menjadi magnet rezeki dan pelunas hutang? Apa rahasia waktu dan tata caranya sehingga ia bisa bekerja maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, rahasianya ada pada waktu pengamalan yang istimewa dan tata cara yang benar. Di antara waktu-waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah, ada satu waktu yang sering disebut sebagai waktu emas. Waktu di mana pintu-pintu langit terbuka lebar dan doa-doa lebih mudah diijabah. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Mengapa sepertiga malam terakhir? Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini hadis yang sangat masyhur, yang artinya, Rob kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menawarkan menjemput kita di waktu itu. Inilah momentum emas untuk kita curhat langsung dengan Sang Maha Pemberi. Lalu, bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril ini di waktu sepertiga malam itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama,
niat yang kuat dan lurus. Saudaraku, mulailah dengan niat yang tulus. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya dan memohon kelapangan rejeki serta pelunasan hutang, semata-mata karena pertolongannya. Bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin keluar dari kesulitan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tahajud sebagai pembuka. Dahului amalan ini dengan sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Sholat tahajud ini adalah kunci utama pembuka pintu keberkahan di sepertiga malam. Ia mengangkat derajat kita, menghapus dosa, dan mengundang rahmat Allah. Tanpa tahajud, amalan setelahnya mungkin kurang optimal kekuatannya. Yang ketiga, perbanyak zikir dan istighfar. Setelah sholat tahajud, jangan langsung berdoa. Basahi lisan kita dengan istighfar, minimal 33 kali, bisa lebih sesuai kemampuan. Ucapkan astaghfirullahalazim. Mengapa? Karena dosa adalah penghalang rezeki. Dengan istighfar kita membersihkan diri, membuka sumbatan-sumbatan rezeki. Lalu lanjutkan dengan zikir-zikir lain yang ringan seperti tasbih, tahmid, takbir. Keempat, bacalah sholawat Jibril dengan khusyuk. Setelah hati terasa tenang dengan zikir, barulah fokus pada sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Bacalah dengan penuh keyakinan, dan hadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlah yang harus dibaca? Para ulama terdahulu menyarankan dibaca sebanyak 450 kali dalam satu kali duduk setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, membaca istighfar dan berzikir, lalu dilanjutkan membaca sholawat Jibril. Kuncinya adalah istiqomah dalam mengamalkannya setiap malam. Kelima, panjatkan doa dengan penuh keyakinan. Setelah selesai membaca istighfar, zikir dan sholawat Jibril, angkat kedua tangan Anda, panjatkan doa dengan penuh keyakinan, dengan hati yang merendah, dan spesifiklah dalam berdoa terkait rezeki dan hutang. Sebutkan hutang-hutang Anda, sebutkan kebutuhan rezeki Anda. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku, amalan ini bukan sekedar pembacaan. Ini adalah permohonan tulus, ikhtiar batin, dan peningkatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini adalah wasilah yang paling dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkar janjinya. Jika kita bersungguh-sungguh mengetuk pintunya di waktu yang paling istimewa ini, dengan wasilah yang paling mulia, insya Allah, kemudahan itu akan datang dari arah yang tak pernah kita duga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lagi ada keraguan, jangan lagi ada rasa cemas dalam jiwa kita. Jika pintu-pintu rizki terasa tertutup, jika beban hutang terasa melilit, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Dia telah menyiapkan banyak sekali jalan keluar jika saja kita mau berusaha dan mengetuk pintunya dengan cara yang benar. Mulai malam ini, insya Allah, mari kita praktikkan amalan mulia ini. Basahi lisan kita dengan sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, di keheningan sepertiga malam. Kuatkan sholat tahajud kita, perbanyak istighfar kita, dan panjatkan setiap doa dengan penuh keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, istiqomah adalah kuncinya. Bukan hanya jadikan sholawat sebagai wasilah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan bukti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki dan kelapangan hutang itu bukan tujuan akhir, tapi buah dari ketaatan dan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Insya Allah salawat yang kita ucapkan akan mendatangkan pertolongan Allah dari arah yang tak terduga. Tetaplah berikhtiar, bekerja dengan jujur, berusaha dengan gigih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencukupkan setiap kekurangan kita, meringankan setiap beban hutang yang kita pikul, dan menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang senantiasa bertawakal dengan sungguh-sungguh. Semoga setiap salawat yang kita lantunkan menjadi cahaya di hari kiamat kelak dan menjadi sebab kelapangan di dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin.
Jangan lupa tinggalkan like, tulis segala hajat Anda di kolom komentar, bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.